Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak melihat orang tuanya duduk di atas kursi roda dengan tangan bergetar karena terkena penyakit Parkinson. Air liurnya meleleh karena tidak bisa lagi menelan. Dulu lehernya kokoh, kuat berbicara, tapi sekarang suaranya keluar merintih karena usia yang sudah lanjut. Di saat itulah si anak sadar ternyata ayahku yang dulu jenderal bintang 4 hari ini tidak lagi berdaya. Dia terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar, air liur meleleh. Dulu kalau dia berjalan tegap, langkahnya kokoh. Kalau dia bersuara keras, anak-anak buahnya takut menggeletar mereka menghadapnya. Tapi sekarang dia hanyalah seorang tua yang terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar, dengan air liur meleleh. Ia hanyalah seonggok daging yang akan membusuk kalau roh sudah keluar dari jasadnya. Ia hanyalah akan menjadi santapan cacing tanah. Foto-foto kenangan di masa muda tersenyum dia memperhatikannya, tapi matanya pun tidak lagi terang melihat masa lalu itu. Semua tinggal kenangan. Dulu pasangan hidupnya, istrinya, sekarang hanya tinggal memori masa lama. Lalu apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka tak lain tak bukan adalah Allazi khalaqal mauta. Dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Hari ini kita tidak duduk di atas kursi roda. Hari ini kita sedang sehat walafiat. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar masjid sana yang dalam keadaan sehat walafiat, lebih sehat dari kita. Kenapa tidak bisa bersama dengan kita hari ini? Karena mereka sedang musafir. Allah membolehkan mereka untuk jamak takhir, untuk solat zuhur. Karena mereka di luar sana sedang sibuk, urusan yang tak mungkin ditinggalkan. Mereka pun dalam keadaan darurat. Tapi ternyata ada yang tidak musafir, tidak sibuk, sehat walafiat. Kenapa mereka tidak ada bersama kita? Ada satu nikmat besar yang dicabut Allah, nikmat istiqomah, iman dan Islam. Oleh sebab itu hari ini nikmat besar itu ada dalam diri kita. Kita sehat walafiat, kita tidak musafir, tidak sakit. Kita pula dalam keadaan akil dan balik, sehat fisik, sehat mental. Tapi yang paling besar di antara nikmat itu adalah takut meninggalkan solat Jumat. Man tarakal jum'ata salasa maratin tahawanan. Siapa yang meninggalkan solat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak ada uzur syar'i karena menyepelekan perintah Allah, taba Allahu ala qalbi. Allah mengunci pintu hatinya, maka hidayah tidak lagi masuk ke dalam telinganya. Inilah azab di atas azab, karena azab yang pertama kali itu di dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim hisyawah, mata tertutup. Kalau sudah telinga tersumbat, nasihat tak lagi bermakna. Kalau sudah mata tertutup, segala yang dilihat tak lagi menjadi iktibar pelajaran. Itu semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci, meninggalkan solat Jumat tanpa uzur syar'i. Berapa atasanmu sanggup memberi gaji sehingga begitu enteng kau tinggalkan solatmu? Apa yang dijanjikan istrimu sehingga begitu enteng kau berikan yang haram? Hanya rayuan sesaat, padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba. Apa yang dijanjikan anak-anakmu? Ayah, kami akan menjagamu di hari tuamu nanti. Maka berikan kami yang kami inginkan.
belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah. Nanti setelah hari tua kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul, mereka pun meninggalkan kita di panti jompo yang penuh dengan kesunyian, hening, sepi. Suara cucu tak terdengar menangis karena mereka pun malu mengakui kita sebagai orang tua. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Isma si'ta, hiduplah sesuka hatimu. Isma si'ta, apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang mau kau kerjakan, kerjakan. Fa innaka mayit, tapi ingat kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dia dunia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Amal soleh. Kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong, dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah masuk ke kamar mandi mengambil air wuduk solat sunnah duha sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah ketika duduk dalam suasana santai membuka iPad lalu dibuka Al-Quran digital sambil melihat beberapa ayat, merenungkan maknanya, mengingat mati. Kalau sempatlah mulut mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalau sempatlah anak istri dibawa ke masjid i'tikaf mendengarkan pengajian, kalau sempatlah beberapa persen dari pendapatan itu dilimpahkan ke rumah anak yatim, panti jompo, masjid, kalau sempatlah beberapa meter tanah dibeli untuk pembebasan mendirikan rumah Allah, kalau sempatlah memberikan beberapa karpet untuk rumah yang selalu ditinggalkan, kalau sempatlah memberikan beberapa kilo beras untuk yatim piatu dan panti jompo, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun rumah besar dengan beberapa semen, dengan beberapa besi yang banyak, semua akan menjadi tinggal kenangan. Mereka akan menjual, membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya semeter 100.000 sekarang sudah menjadi 5 juta. Mereka akan bagi-bagi itu semua kepada ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, dan itu semua menjadi milik orang. Kalau dulu mereka kita didik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun menetes air matanya, lalu ia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas. Kalau sempatlah mereka berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. Kalau sempatlah mereka membeli makanan, diundangnya anak yatim, diusapnya kepalanya. Ya Allah, terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, almarhumah ibundaku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah. Mereka sudah mendahului aku, maka akan mengalirlah itu sebagai pelipur lara di tengah alam barzah sementara kiamat tiba. Tapi kalau mereka hanya dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan pada mati. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati perasaan ingatannya. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan mengantarkan bunga, mereka mengingat kita dengan pakaian hitam, mereka mengingat kita dengan suara musik, mereka mengingat kita dengan memajang foto kita besar-besar di dalam rumah. Dan itu hanya menjadi penghalang rahmat Allah turun, tidak berkesan sedikit pun. Mereka sedang menyangka kalau dinyanyikannya lagu kesenangan kita, terobat rindu hatinya. Kalau dipajangnya foto kita, dilingkarkannya karangan bunga, puas rindunya. Padahal hal itu tidak membuat pengaruh apapun kita di alam barzah. Maka sayang, buatlah sayang yang mengingatkan kita, mengingatkan sesudah mati.
Kalau rindu, buatlah kerinduan yang membuat ia akan tetap mengalir sebagai suatu amal sesudah kematian. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'ah, dulu rajin membaca Quran berhenti, dulu rajin salat tahajud berhenti, dulu rajin menghatamkan yang baik-baik berhenti. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang tetap mengalir itu adalah sedekahun jariyah. Sempat membelikan beberapa bungkus nasi. Nampak orang tua di panti jompo menyuap nasi itu, menggeletar tangan mereka karena usia lanjut, menetes air mata. Kita bukan sedang melihat orang tua, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat potret diri kita 30 tahun yang akan datang. Di mana aku 30 tahun yang akan datang? Surga kenikmatan yang luar biasa, tapi dia tidak akan dimasuki oleh orang yang biasa-biasa. Solat biasa, baca Quran biasa, zikir biasa. Untuk mendapatkan yang luar biasa, maka itu bukan perimbangan ibadah yang fair. Hanya dengan solat wajib biasa, hanya dengan baca Quran biasa, hanya dengan zikir biasa, hanya dengan sedekah biasa, berharap akan masuk ke dalam surga yang luar biasa, maka sungguh bukan suatu perimbangan, perniagaan yang seimbang antara makhluk dengan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah Jumat ini kembali mengingatkan kita, mengajak merenung bersama, kita ini mau kemana, di sini untuk apa, yang kita bawa menghadap Allah itu apa? Apakah nama, jabatan, kebesaran, harta benda ikut menghadap Allah? Tidak, dia akan tinggal, akan menjadi puing-puing kenangan. Yang akan dibawa adalah amal soleh. Makanya kita selalu berdoa selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ditutup dengan wa ja'alni min ibadika sholihin. Karena orang solehlah yang selamat dari kerugian, yang lain rugi. Innal insan, semua manusia lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang punya kuasa rugi, yang ganteng rugi, yang punya anak rugi, yang punya istri rugi. Tapi ada yang beruntung, ilal lazina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Itulah orang yang beruntung, karena ia akan hidup dalam kehidupan yang kekal abadi, membawa iman dan amal solehnya. Kalau sampai hari ini masih bersemayam dalam diri kita, mari kita jaga dan kita berharap pada Allah husnuzon. Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Ketika itulah malaikat datang memanggil, menyambut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhan Rabbmu, radiyatan maradiyah, engkau ridho kepada Allah, Allah pun ridho menerima engkau sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Saat itu roh keluar dari badan seperti tetesan air di ujung daun yang lembut menetes. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.